Diawali dengan kemunculan 5 pendekar tangguh dengan berbagai keahlian bela diri. Membawa senjata mematikan, masing-masing tengah bersiap menyergap sang siluman ular putih yang berdasarkan informasi yang beredar diperkirakan akan melintasi tempat tersebut dalam beberapa saat kemudian. Namun sayangnya yang datang bukanlah siluman ular putih sebagaimana perkiraan mereka, melainkan seekor siluman kelabang yang juga tidak dapat dianggap enteng kekuatannya. Terbukti ia berhasil menumbangkan 2 di antara 5 pendekar tangguh tersebut. Di tengah pertempuran yang sedang berlangsung, tiba-tiba datanglah seorang petugas keamanan tengil bersama 4 anak buahnya, yang dengan songongnya mengatakan akan ikut membantu mengalahkan siluman tersebut. Namun saat ia melihat wujud asli siluman kelabang, ia malah lari terbirit-birit untuk meminta bantuan saudaranya ke sebuah klinik pengobatan yang ada di kota tersebut. Dan disinilah kita akan diperlihatkan dengan seorang dokter tampan bernama Susian yang nantinya akan menjadi salah satu aktor sentral dalam cerita ini. Namun saat mereka datang, ternyata siluman kelabang tersebut telah berhasil ditaklukkan. Ternyata itu hanyalah sebuah pengalian agar sang siluman ular putih yang menjadi incaran mereka berhasil lolos. Dari sini kita tahu bahwa para pendekar ini sedang mengincar bola roh 1000 tahun milik sang siluman ular putih. Di sebuah tebing gua curam terlihat Susian berusaha mengambil tanaman obat yang bernama Paris folivilla. Namun kurang berhati-hati ia pun terjatuh ke dasar tebing tersebut yang untungnya adalah sebuah danau. Di sanalah untuk pertama kalinya ia bertemu dengan sang siluman ular putih tersebut. Danau tersebut merupakan tempat persembunyian sang siluman ular putih yang bernama Bai Suchen, adiknya siluman ular hijau bernama Xiaoxing. Ia memperingatkan kakaknya untuk berhati-hati dengan pasukan pemburu siluman. Namun di situ Bai Suchen bersikeras untuk menyamar sebagai manusia untuk menghindari kejaran pasukan pemburu siluman. Saat berada di kota Xiantang, Bai Suchen mengetahui bahwa ada seseorang yang sengaja melakukan teror agar orang-orang menganggap bahwa siluman ular putih adalah pelakunya. Sehingga semua orang pun membenci siluman ular putih yang tidak lain adalah dirinya dan berusaha untuk membunuhnya. Siapapun yang berhasil menangkapnya akan diberikan imbalan yang luar biasa banyak. Di tempat lain, Susian pergi mengabaikan ocehan petugas keamanan tengil yang kita lihat di awal cerita tadi. Saat berada di sebuah jembatan, ia bertemu Bai Suchen yang kebetulan juga ingin mengembalikan payungnya yang tertinggal di danau. Karena tiba-tiba turun hujan, mereka berdua pun kemudian memakainya untuk pergi ke klinik Susian. Setibanya di klinik pengobatannya, Susian ternyata telah ditunggu oleh rekan-rekannya untuk mengobati seorang pasien yang juga merupakan ayah dari Gao Jin, sahabatnya. Untungnya dengan sedikit bantuan ilmu sihir milik Bai Suchen, pasien tersebut akhirnya dapat terselamatkan. Gao Jin pun mengundang mereka berdua ke rumahnya untuk menikmati jamuan sebagai wujud rasa terima kasih karena telah menyelamatkan ayahnya. Dalam perjalanan ke rumah Gao Jin, Susian dan Bai Suchen melihat iring-iringan pasukan kerajaan yang sedang melintas, sambil mengumumkan kewajiban bagi seluruh warga kota Xiantang untuk turut serta menangkap siluman yang ada. Tentu hal itu terdengar menyakitkan untuk Bai Suchen. Untungnya kelembutan sikap Susian berhasil membuat Bai Suchen sedikit lega. Setibanya di rumah Gao Jin, betapa terkejutnya Bai Suchen melihat Meng Hai yang merupakan salah satu pemburu siluman terkuat yang ternyata juga diundang ke sana. Sayangnya jamuan tersebut merupakan sebuah jebakan yang tengah dipersiapkan Meng Hai dan Gao Jin untuk menangkap Bai Suchen. Bai Suchen dipaksa untuk meminum anggur tersebut yang diketahui dapat membuat siluman berubah ke wujud aslinya. Ia pun terpaksa harus meminumnya karena tidak ingin Susian melihat wujud aslinya sebagai siluman ular putih.
Di saat yang sangat genting dan Bai Suzen yang hampir terbongkar penyamarannya, Xiao Xing pun datang untuk menyelamatkan kakaknya dengan mengecoh Meng Hai untuk mengejarnya. Beruntung dalam pelariannya Bai Suzen berhasil menunjukkan kepada Meng Hai bahwa sebenarnya yang membuat teror dengan membunuh warga kota Xiantang dan mengambil jantung mereka bukanlah sang siluman ular putih, melainkan itu adalah pasukan dari pemimpin tertinggi pemburu siluman yang sebenarnya adalah siluman jahat pemakan jantung manusia. Meng Hai sempat menjelaskan bahwa pimpinan dari pasukan pemburu siluman memang terkenal korup dan bermasalah. Namun Meng Hai tetap bersikeras menyuruh Bai Suzen menunjukkan wujud aslinya. Dan di tengah ketegangan tersebut, pusaka milik Susian yang bernama Primordal muncul dan berhasil membuat Meng Hai terheran-heran. Bai Suzen lantas mengatakan bahwa Susian berada di pihaknya. Ia juga tidak sedang mencari masalah dengan Meng Hai dan Meng Hai pun juga bukan merupakan musuh bagi mereka berdua. Kemudian Bai Suzen pergi dan mengatakan kepada Susian bahwa mereka akan bertemu kembali di lain kesempatan. Susian yang agak jengkel mengatakan bahwa pasukan pemburu silumanlah yang bersalah dalam kasus ini. Dan meskipun Bai Suzen adalah siluman ular putih sekalipun, ia adalah seorang yang baik. Sedangkan Meng Hai yang tidak dapat melihat kebaikan dalam diri Bai Suzen adalah orang jahat yang sesungguhnya. Sebelum Susian pergi, Meng Hai sempat mengajaknya untuk bergabung dalam kelompoknya. Namun tentu saja dengan tegas Susian menolaknya. Keesokan harinya saat Susian pulang ke rumahnya, ia dikejutkan dengan kehadiran Bai Suzen yang ternyata telah berada di sana. Tentunya dengan kekuatan sihirnya berhasil mengembalikan penglihatan nenek yang sebelumnya telah mengalami kebutaan selama bertahun-tahun. Susian pun lantas mengajak Bai Suzen pergi ke tempat bunga persik. Dan di sanalah mereka mengucapkan janji setia bersama selamanya. Sayangnya momen bahagia mereka harus terusik dengan kehadiran pasukan pemburu siluman. Pertarungan pun tidak terelakkan. Jumlah pasukan pemburu siluman yang jauh lebih banyak dan Susian yang tidak bisa bertarung akhirnya membuat Bai Suzen menerima beberapa luka tusukan di tubuhnya. Dengan tubuh yang penuh luka, Bai Suzen dengan wujud siluman ular putihnya masih sempat menyelamatkan Susian dan kabur ke hutan bersama. Susian yang akhirnya sadar melihat Bai Suzen yang terluka parah dan menggigil kedinginan akhirnya membuatkan api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka berdua. Susian kemudian memeluk erat tubuh Bai Suzen dan bahkan sempat menangis menyesali kenaifannya sehingga membuat Bai Suzen terluka parah. Ia juga bersedia menghabiskan sisa hidupnya bersama Bai Suzen. Susian sangat senang saat mengetahui Bai Suzen yang akhirnya telah sadar kembali. Mereka pun bergegas pergi saat mendengar segerombolan orang yang sedang berteriak-teriak mencari keberadaan mereka. Dalam pelarian mereka berdua dengan keadaan yang masih sekarat, sampailah mereka di sebuah danau yang terbentang luas. Tidak ada jalan lain selain menaiki sebuah perahu kecil yang ada di depan mereka. Mereka pun akhirnya berhasil menaiki perahu kecil tersebut setelah memohon kepada pemilik perahu kecil tersebut untuk bersedia membawa mereka. Di dalam perahu kecil tersebut, Susian memeluk erat tubuh Bai Suzen berharap keadaan segera berubah menjadi lebih baik. Tak disangka-sangka, Xiao Xing datang untuk menyelamatkan kakaknya. Ia sempat akan menyerang Susian karena semua masalah ini bermula darinya. Akan tetapi, Bai Suzen berhasil meyakinkan adiknya atas keputusan yang ia pilih. Namun naas, ternyata pemilik perahu tersebut adalah Meng Hai yang menyamar untuk menangkap mereka. Dengan jurus tongkat sakti andalannya, ia pun berhasil memojokkan Bai Suzen dan Xiao Xing hingga menerima luka parah dan terpental hingga tepi danau.
Susian yang tidak bisa berbuat apa-apa demi menyelamatkan Bai Suzen dan adiknya, ia hanya bisa memohon kepada Meng Hai untuk melepaskan mereka berdua. Dan sebagai gantinya ia akan melupakan Bai Suzen serta rela menjadi murid Meng Hai dan menjadi pasukan pemburu siluman. Sesampainya di rumah Gao Jin, ia mempertanyakan keputusan yang diambil gurunya, yaitu Meng Hai yang dengan sukarela melepaskan siluman ular putih dan siluman ular hijau begitu saja, bahkan menerima Susian sebagai muridnya. Dari sini kita sudah tahu bahwa ada sesuatu yang aneh dari gelagat Gao Jin. Meng Hai kemudian nekat menyusup ke markas besar para pemburu siluman untuk mengetahui kebenaran dari apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa hari telah berlalu dan Susian kini mencoba membuka lembaran baru. Sebelum berangkat ke kliniknya, ia sempat mampir ke rumahnya dan membawa payung yang menjadi saksi biksu kisah cinta antara mereka berdua. Susian sempat dihina habis-habisan oleh rekan-rekannya di klinik karena menikah dengan seekor siluman ular putih. Namun anehnya tiba-tiba Gao Jin datang dan membelanya. Di tempat lain, tepatnya di markas besar para pemburu siluman, pemimpin mereka sedang murka karena mereka gagal mendapatkan bola roh 1000 tahun milik sang siluman ular putih. Ia mengancam akan menjadikan mereka semua hantu gentayangan apabila mereka gagal pada misi selanjutnya. Gao Jin yang ternyata bersekongkol dengan para pasukan pemburu siluman, tega menghabisi seluruh teman-teman di kliniknya demi meyakinkan dan mendapatkan informasi dari Susian di mana letak persembunyian sang siluman ular putih. Bahkan Gao Jin yang licik akhirnya berhasil mendapatkan informasi serta mandat dari Susian untuk memberikan payungnya kepada Bai Suzen. Pertempuran sengit antara pasukan pemburu siluman dan sang siluman ular putih jilid 2 pun tak terelakkan lagi. Sebenarnya Bai Suzen dan Xiao Xing sedang berada di posisi lebih unggul kali ini karena mendapatkan bantuan dari para siluman lain. Sayangnya Gao Jin yang datang membawa payung milik Susian berhasil mengecoh Bai Suzen dan akhirnya ia pun tertusuk pedang milik Gao Jin. Namun Bai Suzen tetap bersikeras untuk menunggu Susian datang ke sana. Walaupun pada akhirnya Susian benar-benar datang. Namun malah keadaan semakin diperburuk dengan kehadiran pemimpin para pemburu siluman. Bai Suzen pun lantas memberikan bola roh 1000 tahun miliknya kepada Susian dan memintanya menunggu di tempat yang hanya mereka berdua ketahui lokasinya. Pemimpin pasukan pemburu siluman pun akhirnya menangkap Bai Suzen dan Xiao Xing. Mereka dibawa ke markas para pemburu siluman dan menyekap mereka di sana. Untungnya dengan kelihayan Xiao Xing ia berhasil menipu pemimpin pasukan pemburu siluman dan berhasil mendapatkan tombak pemecah jiwa. Atas desakan dari Bai Suzen, akhirnya Xiao Xing bersedia menemui Susian di tempat yang telah disepakati antara Susian dan Bai Suzen sebelumnya, yakni Taman Bunga Persik yang menjadi saksi bisu janji suci sehidup semati yang mereka ucapkan bersama. Ternyata tidak mudah bagi Xiao Xing untuk meyakinkan Susian. Ia hanya ingin mengakhiri hidupnya jika memang Bai Suzen telah tiada dan berharap mereka dapat bahagia bersama di kehidupan berikutnya. Namun setelah Xiao Xing mengatakan bahwa dengan tombak pemecah jiwa yang ia bawa masih ada kesempatan untuk menyelamatkan Bai Suzen dari tangan pemimpin pasukan pemburu siluman, akhirnya Susian pun kembali bersemangat dan rela mencabut jantungnya untuk dapat menyusup ke markas besar pasukan pemburu siluman. Hal ini dikarenakan hanya makhluk yang tidak memiliki jantung yang bisa mendekati pemimpin pasukan pemburu siluman. Susian dapat bertahan sementara waktu dengan bola roh 1000 tahun milik sang siluman ular putih yang ada di dalam dirinya. Setibanya di sana, Susian dan Xiao Xing sempat dihadang oleh pasukan pemburu siluman termasuk Gao Jin juga berada di antara barisan mereka. Namun dengan pertolongan Meng Hai yang sebelumnya memang menyusup ke sana, mereka pun berdua berhasil lolos. Meng Hai yang berhasil meyakinkan para pasukan pemburu siluman bahwa pimpinan mereka adalah seorang siluman jahat tidak ada gunanya karena mereka semua berhasil dilenyapkan dalam sekali genggaman tangan pemimpin pasukan pemburu siluman.
Di tengah sengitnya pertarungan antara Meng Hai dan Xiao Xing melawan pemimpin pasukan pemburu siluman, perbedaan kekuatan yang sangat jauh di antara mereka akhirnya membuat Meng Hai dan Xiao Xing kalah tak berdaya. Su Xian yang tidak menghiraukan pertarungan tersebut segera bergegas membebaskan Bai Suzhen dan kembali mengembalikan pula ros 1000 tahun miliknya. Bai Suzhen pun berhasil selamat, namun sayangnya Su Xian harus meregang nyawa. Mengetahuinya, Bai Suzhen dengan dendam kesumat akhirnya merubah wujud menjadi siluman ular putih dan melawan pemimpin pasukan pemburu siluman. Bai Suzhen masih terlihat kewalahan dan tak bisa mendekatinya karena ia terlalu kuat. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Meng Hai berusaha membangkitkan tubuh Su Xian agar dapat mengalahkan pemimpin pasukan pemburu siluman. Sementara itu, bola ros 1000 tahun milik Bai Suzhen berhasil direbut oleh pemimpin pasukan pemburu siluman. Untungnya Su Xian yang dapat kembali hidup untuk sementara waktu berhasil menusukkan tombak pemecah roh kepadanya. Dan ia pun berhasil dikalahkan oleh Su Xian. Dengan kekuatan Xiao Xingyu dari Gunung Emei yang sengaja merasuki petugas keamanan tengil yang muncul di awal cerita, Su Xian sempat dihidupkan kembali beberapa saat untuk berpamitan kepada Bai Suzhen. Dan ia pun berjanji akan menunggu Su Xian pada kehidupan-kehidupan berikutnya agar mereka dapat bahagia bersama. Cerita kemudian beralih ke masa depan di mana Bai Suzhen dan Xiao Xing telah menyelesaikan pertapaannya selama 1000 tahun. Cerita pun berakhir bahagia karena pada akhirnya Bai Suzhen dapat berjumpa kembali dengan Su Xian yang telah bereinkarnasi. Dan tempat perjumpaan mereka adalah jembatan di mana mereka bertemu di kehidupan sebelumnya. Dan film pun berakhir. Oh iya guys, terima kasih kepada kalian semua yang sudah setia menyimak setiap konten yang sudah Mimin buat. Jika kalian ingin request film bisa ditulis di komentar ya. Mimin akan adain giveaway setiap tanggal 1-nya setiap bulan. Baik, Mimin pamit undur diri terlebih dahulu dan wassalamualaikum.